Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berpuasa. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 8 subtema 3. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan dulu ya tema 8 subtema 3 pembelajaran 1 yang sudah kita pelajari kemarin, namun Ibu jelaskan sedikit. Oke, pada pembelajaran 1 kemarin kita sudah menjelaskan tentang perbedaan gaya dan gerak. Nah, setelah itu kalian juga harus tahu apa saja sih hubungan tentang gerak suatu benda. Nah, silakan baca poin 4 ini ya, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan keempat. Kemudian ada pengaruh gaya terhadap pemain bola, yaitu penjaga gawang. Nah, seperti gambar ini. Pada gambar ini merupakan gaya itu bisa merubah benda menjadi diam atau berhenti karena diambil oleh penjaga gawangnya. Sama seperti yang poin dijelaskan sebelumnya ya, di slide sebelumnya. Dan untuk bahasa Indonesia kita masih membahas tentang peran tokoh dalam teks fiksi ya, membaca sebuah cerita. Dan kalian kemarin sudah membaca cerita tentang angsa bertelur emas, dan di sini ada tentang Putri Tangguh kalau di slide Ibu. Nah, untuk pembelajaran 2 kita masih mengulang-ulang kembali tentang subtema 1 dan 2. Jadi hanya mengulang, namun ada beberapa poin-poin yang terbaru. Materi pada pembelajaran 2 ada 3, IPA, Bahasa Indonesia, dan Seni Budaya. Nah, untuk Bahasa Indonesia tetap tentang cerita, Seni Budaya tentang gambar 3 dimensi, dan IPA masih tentang gerak dan gaya. Tujuan pembelajarnya bisa kalian lihat di poin berikut ini ya, ada banyak, bisa kalian baca sendiri tujuannya apa dalam pembelajaran kita sebagai berikut. Oke, kita menjelaskan seni budaya dulu ya, tentang karya seni 3 dimensi. Apa sih karya seni 3 dimensi? Karya seni 3 dimensi merupakan karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni rupa ini dapat dilihat dari berbagai seni, baik itu sisi yang berbeda, baik depan, atas, bawah, maupun belakang. Berikut beberapa benda yang berbentuk 3 dimensi. Yang pertama, benda bebas ya, seperti buah-buahan, bebatuan, dan pohon. Yang kedua, benda berbentuk kubus seperti kotak pensil, lemari, dan lain sebagainya. Yang ketiga, berbentuk tabung seperti gelas, botol, mangkuk, dan vas bunga. Yang keempat, berbentuk bola, yaitu seperti bola sepak, bola bekel, dan kelereng. Dan yang terakhir, berbentuk limas seperti piramida dan kemasan makanan. Nah, itu bisa kalian lihat contoh-contohnya di lingkungan kalian, baik di rumah, di sekolah, maupun di tempat lainnya. Nah, seperti ini ya contohnya ya. Nih, ini merupakan gambar 3 dimensi yang ada di lingkungan kalian di rumah. Di sekolah pun, di museum, dan di mana yang ada tempat-tempat benda-benda seperti ini, itu merupakan benda-benda yang mengandung unsur 3 dimensi. Nah, di buku tema kalian juga ada gambar benda ini, bisa kalian lihat ya. Lanjut, untuk mapel bahasa Indonesia kita masih tentang cerita, tapi khususnya kita menentukan watak tokoh pada teks fiksi. Nah, teks fiksi memiliki tokoh utama dan tokoh tambahan. Setiap tokoh tersebut memiliki watak yang berbeda-beda. Ada tokoh yang baik dan yang tidak baik. Untuk mengetahui watak tokoh, selalu Bunda sering bilang, kita harus membaca cerita tersebut dengan menghayatinya dan memaknainya sampai akhir. Ketika membacanya, kalian harus fokuslah kepada alur cerita dan konfliknya. Nanti ketika kalian sudah membacanya, nanti kalian akan tahu apa sih makna dari cerita tersebut dan siapa saja peran-peran yang ada pada cerita tersebut beserta watak dan peristiwanya. Nah, pada slide ini kalian sebenarnya harus membaca cerita tentang Satrio Parimpit dan Sarung Ajaib yang bisa kalian lihat ceritanya di Google maupun di YouTube, dan kalian mencari watak dari tokoh tersebut. Namun dalam hal ini akan Ibu persingkat dengan memberikan pertanyaan saja. Jadi kalian hanya melihat ceritanya saja dan tidak usah kalian tulis di buku. Tapi nanti poin-poin pentingnya nanti akan Ibu cantumkan di soal yang akan Ibu berikan setelah ini. Nah, pada buku tema kalian pun juga di situ kalian akan disuruh membacakan cerita tentang Aladin dan Lampu Ajaib. Nah, nanti di sini juga Ibu akan membuat soal tentang cerita Aladin dan Lampu Ajaib yang akan Ibu ambil kesimpulannya dan dijadikan soal. Sekian untuk bahasa Indonesia, kita lanjut ke mapel IPA. Untuk mapel IPA, kita masih membahas tentang hubungan antara gaya dan gerak. Apa sih itu gaya? Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang mempengaruhi keadaan suatu benda. Gaya dapat menimbulkan perubahan gerak atau kecepatan pada sebuah benda. Gaya mempengaruhi gerak suatu benda. Contohnya yaitu
seseorang melempar bola basket ke dalam keranjang dan itu merupakan suatu gaya. Dan contoh-contoh lainnya bisa kalian lihat di buku tema kalian ya. Di sini ada 3 gambar contoh perubahan gerak dalam gaya, yaitu anak bermain ketapel, bapak yang menimba air, dan yang terakhir pengrajin membuat gerabah. Nah, bisa kalian lihat ya di buku tema. Oke anak-anak, sekian untuk penjelasan hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.